Pemirsa, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di rumahnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Gus Nur dilaporkan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawa ke jalur hukum. Sementara itu, menurut pihak keluarga, penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Yang melaporkan kan orang-orang NU, Banser, Ansor gitu. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan diminta keterangan. Dan kalau yang sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta, langsung gitu. Sebelum ditangkap, Gus Nur sempat mengisi kegiatan pengajian di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditangkap atas dugaan ujaran kebencian, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur berencana akan mengajukan pra-peradilan. Jalur pra-peradilan ditempuh karena kuasa hukum menilai penangkapan Gus Nur tidak prosedural. Setelah penyidik memeriksa dan memutuskan menahan Gus Nur hingga 20 hari ke depan, tim kuasa hukum berencana mengajukan penangguhan penahanan kepada polisi. Alasan mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santrinya. Selain itu, kuasa hukum Gus Nur pun menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang terkesan arogan. Oleh karena itu, Gus Nur akan menempuh pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu Gus Nur terbukti bersalah menghina generasi muda NU. Penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada Oktober 2019, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Kasus bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia pun dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Gus Nur menilai penangkapan dan penetapan tersangkanya salah prosedur. Ia pun akan ajukan pra-peradilan. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Gus Nur, Andri Hermawan, dan kami juga berusaha masih menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah penangguhan penahanan terhadap Gus Nur sudah diajukan, Pak? Tadi saya sudah menghubungi rekan saya yang mendampingi Gus Nur di Jakarta. Informasinya sudah diajukan penangguhan penahanan. Tapi belum ada tanggapan begitu dari polisi terkait penangguhan penahanan ini? Mungkin nanti kan masih dipelajari dulu ya Mbak, karena kemarin kan Gus Nur baru selesai di BAP, kemudian Gus Nur ditahan, tentunya upaya dari kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Pak, Anda dan juga tim Anda merasa penangkapan Gus Nur ini tidak prosedural, bahkan terkesan arogan. Mengapa, Pak? Jadi gini, kami punya alasan kenapa kami katakan seperti itu. Semestinya pihak penyidik Mabes Polri dalam hal melakukan penangkapan terhadap saudara Gus Nur klien kami, di situ kan sudah ada putusan MK nomor 21 tahun 2014, yang mana putusan tersebut mensyaratkan bahwa
seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, tentunya ada 2 alat bukti yang cukup, ya. Kemudian juga ada keterangan saksi maupun ahli. Kemudian juga mengacu kepada pasal 184, kemudian yang diatur oleh KUHP. Nah, pada perkara yang sebelumnya yang kami dampingi Gus Nur waktu itu di Polda Jatim, itu kan Gus Nur dipanggil melalui prosedur yang kami anggap benar. Karena awalnya Gus Nur sudah melalui pendahuluan, yaitu dia dipanggil sebagai saksi. Namun setelah saksi, kemudian Gus Nur juga setelah beberapa saksi-saksi ahli juga diperiksa, kemudian naiklah perkara ini menjadi kepenyidikan. Nah, ini yang benar. Setelah dinaikkan ke penyidikan, ada gelar perkara oleh tim internal Polda Jatim, barulah Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kami heran kenapa proses ini sangat berbeda dengan yang dilakukan dari Bapak dari Mabes Polri yang pada malam Sabtu kemarin, ya. Nah, itu langsung menjemput klien kami, Gus Nur, di rumahnya. Dan kemudian baru memberikan surat penangkapan. Sementara Gus Nur belum pernah dipanggil atau diminta klarifikasi sejak awal sesuai dengan putusan MK tadi, harus ada pendahuluan, proses pendahuluan, yaitu proses dia diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, ini yang kami sayangkan. Dan saat Seperti ditangkap itu, Mbak. statusnya sudah menjadi tersangka begitu ya Pak? Ya, jadi kita menerima surat, ya kita baca, pada saat ditangkap surat penangkapan itu disebutkan bahwa sebagai tersangka Saudara Sugi Nur Harja untuk dibawa dimintain keterangan melanggar pasal 45 ayat A, Jo pasal 28 ayat A dan sebagainya. Nah, ini kan sangat melanggar aturan yang sudah ada, yang diatur oleh KUHP. Karena ada tahapan-tahapan proses-proses daripada sebuah proses daripada penangkapan. Kan begitu. Baik. Ini yang kami anggap tidak sependapat dengan apa yang dilakukan dari tim Mabes Polri pada malam hari tersebut. Baik, Pak Andri, kalau dari pasal-pasal yang disangkakan Gus Nuril melanggar ini, apakah ada keberatan dari tim kuasa hukum? Kalau terkait pasal, itu sah-sah saja bagi kami, ya. Itu kan hasil daripada mungkin barang bukti yang mungkin dari laporan-laporan yang ada, ya, yang ada. Itu pun semua kan tentunya dalam hal ini Gus Nur kan harus kita hargai bahwa dia sampai saat ini tetap menyandang status praduga tak bersalah terhadap Gus Nur. Artinya ini kan belum ada putusan pengadilan. Ini baru proses daripada laporan atas laporan beberapa dari pelapor tersebut. Pak sudah mungkin menanyakan kepada aparat kepolisian mengapa Gus Nur ini harus ditahan. Biasanya kan tersangka ditahan karena 2 hal begitu, berusaha untuk menghilangkan barang bukti atau berusaha kabur. Apakah sudah mencari tahu begitu kenapa klien Anda harus ditahan? Nah, ini belum ya. Jadi memang kemarin sudah didampingi, Gus Nur juga bersifat kooperatif, ya. Jadi pada saat pun Gus Nur dijemput, tidak ada perlawanan, ya. Kemudian juga Gus Nur mengikuti prosedur daripada proses tersebut. Namun setelah kami menerima daripada bukti-bukti surat yang harus ditandatangani di situ, adanya tanda terima alat bukti yang disita barang-barangnya Gus Nur. Ini yang menjadikan kami mengkaji kembali proses daripada penangkapan yang dilakukan teman-teman dari Barreskrim Mabes Polri tersebut. Baik, ditahan terlebih dahulu Pak Andri, kita juga sudah terhubung dengan Kadif Humas Mabes Polri, ada Irjen Pol Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Pak Argo, selamat sore. Ya, nampaknya kita masih terkendala gangguan audio. Kita akan kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan rencana pra-peradilan ini yang akan diajukan oleh tim kuasa hukumnya, seperti apa ini nanti perkembangannya? Tentunya kalau pra-peradilan ini kan materi, ya Mas, ya. Tentunya kami sudah menyiapkan sedemikian rupa, ini sudah siap 90% bahan pra-peradilan yang akan kami ajukan nanti. Namun untuk kita mendaftarkan ini kami akan beritahu nantinya, Mas. Pak, ini yang dilaporkan kan terkait ucapan Gus Nur di dalam kanal video begitu, tanggal yang diupload 16 Oktober begitu. Apakah Anda sudah menanyakan begitu klien Anda sebenarnya motivasi apa yang melatar belakangi ia menyebutkan hal yang akhirnya sekarang diperkarakan begitu? Jadi kita tahu sendiri memang Gus Nur stylenya dalam hal dia menyampaikan sesuatu memang agak sedikit mengkritik dan keras. Artinya dia kan diberikan kebebasan berpendapat sebagai warga negara Indonesia. Itulah gayanya Gus Nur.
ketika ada ucapan tadi yang menyinggung ya dari teman-teman NU, tentunya kita hargai ada laporan tersebut. Kemudian motivasi Gus Dur sebenarnya dia hanya sifatnya hanya mengkritik ya, mengkritik saja. Tapi tentunya kami hargai ada laporan yang masuk sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya silakan aja. Tentunya kami juga siap untuk nanti memberikan bantuan hukum Gus Dur secara maksimal. Seperti yang sudah kami lakukan di persidangan yang sudah diputus juga di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, baik. Kita juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua Lembaga Pusat Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, ada Bapak Amsori. Selamat sore, Pak Amsori. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amsori, kita melihat kasus yang dikenakan kepada Gus Nur ini, seperti apa pandangan dari Nahdlatul Ulama sendiri? Ya, pandangan dari Nahdlatul Ulama sendiri ya pada dasarnya ya tidak ada apa-apa ya. Kami semua percayakan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kami dari LPBH PBNU semoga kasus ini cepat selesai. Karena pada dasarnya setiap manusia kan akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya baik di segi dunia maupun di akhirat kan begitu. Apabila menghadapi masalah hukum ya tinggal hadapi apa aja pasal yang dikenakan. Oleh karena itu pada prinsipnya kami selaku warga Nahdliyin ingin ya sebagai umat yang moderat gitu ya, ingin di Indonesia ini dalam kehidupan beragama, berdakwah, semua ulama menjadi ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang menjadi provokator, tapi ulama yang memberikan motivator, memberikan kenyamanan dan suasana dingin terhadap umat dan sebagainya. Intinya, mari kita jaga Indonesia Raya ini, Indonesia negeri tercinta, dari dakwah-dakwah yang memang kira-kira bukan hanya merangkul umat, tapi juga mengajak umat untuk ke jalan yang lebih baik, yang mana Indonesia ini sudah menjadi dan seharusnya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Artinya kepada saudara kami Ahina Sugik, ya semoga apa yang beliau lakukan hal ini ya bisa sadar. Oleh karena itu bagaimanapun dalam hal dakwah tetap menjadi kembali ke hitohnya gitu ya, kalau bahasa Nahdliyin itu ya menjadi orang baik untuk di Indonesia negeri tercinta ini, karena bukan hanya umat Islam, ada juga agama yang lain yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu satu pesan kami untuk para pendakwah, tidak hanya yang lainnya ya, itu marilah kita merangkul bukan memukul dan menghindari dari berita-berita hoax dan lain sebagainya. Karena itu pada saudara Mas Sugik ya kita jalani saja proses hukum yang kita percayakan kepada kepolisian dan pengadilan Indonesia, yang mana saya yakin bahwa polisi bekerja sangat promoter gitu ya, profesional, modern dan terpercaya. Dan untuk rekan kuasa hukum ya silakan membela pada saudara kita, yang mana proses-proses hukum nanti akan terus dijalani kan seperti Baik. itu. Mengapa Nahdlatul Ulama sampai harus begitu melaporkan Gus Nur? Apakah memang sudah cukup gerah? Karena memang kritik-kritik Gus Nur ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum-sebelumnya juga pernah mengkritik dan juga sempat juga dibawa ke ranah hukum begitu. Pak Amsori. Ya, sebenarnya NU sendiri sebagai lembaga besar untuk menghadapi orang-orang yang perorangan seperti itu sebenarnya tidak geram, karena kami pada prinsipnya ya kita biasa digoyang dengan badai, hanya sebentar gerimis saja kita nggak takut begitu. Artinya persoalan-persoalan kecil ini sudah biasa dari zaman Syekh Masari, Mbah Hashim dan sebagainya sampai sekarang sampai Mbak Gus Dur dan sebagainya. Untuk kritik-kritik kecil kita bukan hamba amatiran. Ya, karena kita juga tidak haus dengan kerugian manusia, kita juga tidak takut dengan caci maki, karena kita bukan hamba amatir. Namun untuk Gus Sugik atau Sugik Nur ini ya
mungkin ada kaum nahdliyin yang merasa gerah, gitu ya, gerah organisasi besarnya dihina dan sebagainya, atau di kalau kita merasa cinta hubul wataminal iman cinta negeri saja kita membela negeri kita. Ini bisa organisasi nahdliyin yang memang sudah mengakar, ya mungkin agak sedikit tergelitik gitu ya. Jadi kita percayakan proses hukum karena semua sama di hadapan hukum, dan pasal-pasal di KUHP maupun undang-undang kan jelas. Ya, tentang menghina dan sebagainya. Artinya ya nikmati saja. Ya, aja perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu untuk para contoh untuk yang lain. Artinya di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Begitu. Ya. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Andri. Pak Andri, jadi untuk saat ini apa nih yang menjadi fokus dari tim kuasa hukum, apa dulu yang akan diperjuangkan? Ya tentunya nanti materi-materi pra peradilan ya terkait hanya soal penetapan Gus Dur sebagai tersangka, ya proses daripada penangkapan tersebut itu aja nanti yang akan kita persoalkan ya, karena di lembaga pra peradilan ini kan memang menguji ya sah tidaknya satu penangkapan ataupun penyitaan, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik maupun kejaksaan, kan ini karena masih di penyidikan, ya tentunya itu yang kita uji. Jadi ini memang ada alurnya, ada tempatnya, sehingga ketidakpuasan atau kekecewaan kami pun ini akan kami tuangkan di pra peradilan. Tentunya nanti biar diuji di sana, apakah proses tersebut sah atau tidak. Jadi kita hargai aja nanti pra peradilan yang akan kami ajukan tersebut. Karena lembaga pra peradilan ini kan sebagai tempat untuk juga mengontrol ya kesewenang-wenangan daripada adanya kekeliruan atau kesewenangan dalam hal pemaksaan hukum, kan seperti itu. Karena kita kan semua sesuai dengan kaidah hukum, ada aturan hukum memang yang mengatur seorang kalau untuk ditetapkan sebagai tersangka ya harus melalui ya pemanggilan dulu sebagai saksi seperti kasus Gus Dur sebelumnya. Itu kami lewati semua. Nah, sekarang apa bedanya dengan kasus Gus Dur yang sekarang? Hanya mungkin pasalnya yang bertambah. Tetapi proses ini harus sama, ya kan? Apalagi sudah ada putusan MK ya nomor 21 PU garing 12 tahun 2014, kemudian juga pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 yang sesuai dengan KUHP. Nah, ini juga perlu ya kita ikuti proses seperti itu, Mas. Jadi nanti biar aja materi kami mungkin tidak sampaikan di sini ya. Jadi nanti kami akan sampaikan pada saat pra peradilan tersebut. Baik, Pak Amsori, ini rencananya kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan bahkan pra peradilan. Tanggapan apa Anda? Ya, itu kan hak dari seorang klien ya atau tersangka yang merasa itu sama sudah diatur dalam KUHP. Pra peradilan akibat salah atau salah prosedur, salah tangkap dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Nanti kan pengadilan dari yang nyatakan bahwa benarkah status tersebut benar-benar tersangka atau tidak. Ya, nggak apa-apa, itu hak ya dari seorang tersangka atau dari kliennya. Oleh karena itu, saya yakin kalau memang nanti prosedur yang sudah dijalani ya tadi, kembali lagi polisi tidak serta-merta menangkap seseorang apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Dan pengadilan juga saya yakin tidak ada intervensi. Nanti pengadilan juga bisa menilai dalam proses pengadilan karena pra peradilan nanti hakimnya juga tunggal ya. Nah, itu ya semoga tidak ada keberpihakan. Apabila benar Gus Sugik tadi bersalah atau tidak. Karena pernyataan tersangka ya silakan saja. Toh di Indonesia banyak yang melakukan pra peradilan, ada yang diterima juga ditolak. Baik, kita tunggu proses hukum ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Amsori dan juga Pak Andri Hermawan sudah bergabung bersama kami di ini sore.